Kita unboxing. Kita coba buka-buka dulu deh. Siapa tahu di dalamnya ada hadiah gitu. Lumayan oke lah ya. Gini terus tas yang baru ini tuh lebih gede dibanding versi yang sebelumnya gitu teman-teman tuh. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel MSPXHMV. Oke, kembali lagi bersama gue Misbe, dan kali ini gue baru aja beli satu barang ya yang sangat berguna banget buat lu. Apalagi kalau lu yang hobinya touring atau bahkan ya dipakai buat sunmori, dipakai buat daily gitu ya. Ini bakalan berguna banget ya, makanya gue beli ya. Oke, dan apakah itu? Kita unboxing bareng-bareng, oke, kita cari dulu cutter ya, kita buka. Oke, langsung aja buka. Oke, apakah ini? Dan ya, ini adalah waist bag ya dari Rabbit and Wheels. Jadi ini tuh kalau gua lihat postingan dari Instagram Rabbit and Wheels, itu keluarnya tuh rilis sekitar ya 1 bulan yang lalu lah. Berarti antara Mei mungkin ya. Mei akhir atau Mei awal ya, kurang lebih antara bulan-bulan itu lah. Oke, dan gua beli tas ini sekitar harganya itu 500.000 something lah ya. Dan ini adalah waist bag yang gua beli dari Rabbit and Wheels yang kedua kalinya. Sebelumnya gua udah pernah punya, sebentar ya. Nah, ini dia. Ini kita kesamping dulu. Kalau ini kan waist bag Rouse versi 2. Nih, kalau yang gua barusan beli itu adalah waist bag Rouse versi 3, teman-teman. Nah, jadi gua pengen tahu juga, sekalian kita review bareng-bareng ya. Apa aja perbedaannya, terus desainnya antara versi 2 dan versi 3 itu kayak gimana detailnya gitu kan. Oke, jadi bentar ya, sebelum kita membandingkan, kita coba buka-buka dulu deh. Siapa tahu di dalamnya ada hadiah gitu. Hadiah naon atuh. Oke, dari sisi material sih harusnya nggak jauh beda lah ya sama versi sebelumnya. Sini bagian buat jasnya ya, jas hujannya ya, atau cover pelindung hujan. Oke, sebentar kita lihat detailnya ya. Oke, jadi berdasarkan dari postingan Rabbit and Wheels di Instagram, waist bag Rouse versi 3 ini diklaim dia mempunyai desain logo yang baru di bagian depan ya, punya ini. Terus precise storage on side. Oh iya, jadi ya ini nanti kita bandingin sama versi yang sebelumnya ya. Dia ada sedikit perbedaan nih di bagian pinggir kanan kirinya ya. Terus new reflective detail. Oke, jadi dia ada satu list atas ini, terus ini list yang kanan kiri di depan itu dia bisa reflektif ya. Jadi kalau kena cahaya di malam hari itu dia bisa nyala gitu. Terus new rain cover with logo. Oh, new rain cover with logo. Oke, nanti kita lihat. Terus ada new extended storage. Nah, ini yang menarik. Jadi ini yang menjadi salah satu keputusan gua buat nambah koleksi ya.
terutama koleksi wedge bag dari Rabbit and Wheels ini. Dan di versi yang terbaru ini tuh dia ada extended storage gitu guys. Tuh, jadi sini ada satu sleting ya. Jadi kalau dibuka itu otomatis menambah kapasitas dari tas ini. Oke, jadi tas ini berkapasitaskan, sebentar kita lihat ya. Oh, ini nih. Jadi kalau keadaannya ditutup ya, atau keadaan standar kayak gini. Nih, itu dia diklaim bahwa kapasitasnya tuh 5 liter. Gitu. Nah, terus kalau dibuka itu dia nambah 2,3 liter guys tuh. Jadi otomatis nambah ke bawah, dan bagian dalamnya pun ya mungkin jadi lebih luas ya teman-teman. Oke, kita langsung aja bandingin dengan versi yang sebelumnya ya. Kita ambil lagi, dan ya ini dia. Ini by the way gue beli Rouse versi 2 ini sekitar tahun lalu lah ya. Dan ini berguna banget gitu, karena gue tipikal orang yang kalau riding itu rimbil ya. Rimbil itu jadi ya gue selalu bawa tools buat kamera, terus rokok, dompet, HP dan lain-lain lah, sarung, helm gitu kan. Nah, makanya dengan adanya waist bag ini sangat membantu gue banget buat kebutuhan riding gua gitu ya. Oke, sekarang kita bandingin ya. Oke, kita mulai dari atas aja deh ya. Nih. Tuh. Kalau buat ukurannya itu kurang lebih harusnya sama ya. Mirip gitu. Tuh, secara kasar itu bisa langsung kelihatan gitu bahwa ukurannya tuh ya mirip-mirip lah. Kalau posisinya ini ditutup ya, dan kita tutup. Oke, dan bagian atas, oh ya ini ada sedikit perbedaan nih di bagian logonya ya. Jadi yang versi 2 itu logonya kayak gini ya, terus di atasnya ada puring-puring kayak gini, dan ada satu buah sleting. Nah ini lumayan berguna juga buat nyimpen HP misalkan ya, atau nyimpen apapun lah. Nih kalau yang versi 2 itu logonya ada logo Rabbit and Wheels, terus motorcycle equipment. Sorry, kalau kita lihat yang versi yang ketiga ya, atau yang baru tuh, dia lebih simple ya. Jadi dia cuma ada tulisan atau logo Rabbit and Wheels doang. Sletingnya ukurannya masih sama percis. Ini ada puringnya juga. Nah mungkin yang tadi yang jadi pembeda adalah nih, ini listnya tuh polos ya, jadi nggak ada reflektornya. Nih kalau yang baru ya ada satu garis abu nih, tapi ini kalau malam-malam terus ketembak lampu motor itu bakal nyala ya, bakal ngerefleks gitu. Oke, itu untuk bagian atas. Terus lanjut kita ke bagian samping ya. Nah ini nih, ini mungkin yang tadi jadi pembeda antara versi 2 dan versi 3 atau versi yang terbaru adalah di ukuran side atau di bagian samping gitu, storage di bagian samping. Jadi kalau yang sekarang nih teman-teman bisa lihat, ini ukurannya tuh sama ya, tuh. Sama antara kanan dan kiri nih. Kalau versi 2 itu beda teman-teman. Nih bisa lihat ya, ini cenderung lebih kecil, dan di bagian kirinya itu lebih gede. Terus dia ada satu bordir logo RNW, Rabbit and Wheels. Tuh, jadi nih dalamnya sebenarnya kita lihat ukurannya harusnya mirip-mirip juga lah ya, sama. Yang sebelah kiri itu sama, cuman bedanya dia yang versi lama ada logo, dan versi yang baru itu nggak ada. Nah, cuman yang kalau kita lihat di bagian bawahnya ini bahannya beda ya.
jadi lebih glossy gitu, keren sih. Nah kalau bagian kiri yang versi lama itu kecil banget nih, tuh cuman segini doang gitu. Jadi gue biasanya kalau nyimpen barang di bagian yang kecil ini tuh kayak misalkan kunci motor atau Zippo Cricut gitu ya, gue suka taruh di sini. Oke. Oh ya, ini di versi lama dia ada logo juga ya di sini, logo Rabbit and Wheels dan RNW. Nah kalau di versi yang baru, logonya sebenarnya sama, cuman yang beda penempatannya doang ya. Nih, kalau yang versi baru itu cenderung lebih atas, dan kalau yang lama itu ada di tengah-tengah gitu teman-teman. Oke, apalagi kita ke bagian depan kali ya. Nah ini mungkin yang jadi yang sangat-sangat kelihatan gitu perbedaannya antara versi lama dan versi baru. Itu yang paling mencolok ada di bagian sini ya. Nih, kalau teman-teman lihat ya, dari segi ukuran harusnya jadi lebih besar sedikit ya, tuh. Terus logonya beda, tapi sama-sama dibordir ya. Yang baru itu putih logonya, kalau yang lama dia rada hitam gitu, terus outline-nya putih dan ini outline-nya hitam gitu, jadi di invert atau dibalik. Nah terus ini nih detailnya nih gue suka banget nih, jadi dia ada detail logo-logo RNW gitu nih teman-teman, kalau mau lihat tuh semoga kelihatan ya, tuh ada RNW tulisan-tulisan, ini keren nih. Nah terus puringnya juga yang baru itu di kanan kiri, terus di separate sama satu garis reflektor ya di masing-masing sisi gitu, keren sih. Gitu. Terus nah kalau yang lama kan kayak gini ya, reflektornya ada di sini, kotak gitu memanjang. Apalagi ya, oh ya ini sama kayak di bagian sampingnya, jadi di bagian bawahnya ini nih bahannya beda ya, beda sama kayak yang ini bahan utamanya. Ini nama bahannya gue nggak tahu apa, cuman yang jelas ini lebih glossy gitu, keren lah. Oke, kalau dalamnya kita coba lihat, di dalamnya ada logo Rabbit and Wheels. Kalau yang lama ada nggak sih? Lupa, oh ada juga. Ya, sama persis, logonya sama persis. Oke, lanjut kita ke bagian dalam ya teman-teman, kita buka. Nih, jadi yang versi lama itu teman-teman bisa lihat ya nih. Jadi ini ada storage utama dan di bagian belakangnya sini ada dua storage kantong yang dibagi dua gitu. Jadi ini 1 2. Terus dilapisi bukan dilapisi. Di ujungnya itu ada karet gitu jadi meral. Tuh. Nah, gue biasanya di sini tuh kayak nyimpen charger gitu atau kabel apapun itulah. Nah, kalau di versi yang baru itu tuh. Nah, sebenarnya kurang lebih sama lah ya. Kurang lebih sama, cuman ini kayaknya rada gede deh. Ini nggak tahu perasaan gua atau gimana ya. Ya ini kayaknya lebih gede gitu sih. Oke. Tapi nggak terlalu signifikan sih gedenya. Ya mirip-mirip lah gitu. Terus bahannya masih sama juga. Ini kayaknya waterproof deh bagian dalamnya. Oke, kita setting dulu. Dan ya itu tadi yang jadi pembeda itu adalah storage tambahan ya. Tuh. Oh lihat nih. Jadi dia kayak kalau dibuka
itu bakal kayak ada segitiga gitulah kalau dari samping ya. Kalau dari belakang jadi nambah ke bawah gitu. Ini gua salah satu tadi kan udah di mention ya, salah satu konsiderasi gua beli yang versi baru ini karena gua itu selalu bawa barang-barang yang cukup banyak gitu nih. Apalagi kalau lagi shoot ngevlog di motor ya, atau motovlogging. Nih, itu gue kadang suka bawa, nggak kadang sih, pasti gue bawa bracket. Nih, bracket buat dari bracket yang udah terpasang di motor, gue pasang ke sini. Terus ini kamera, terus ini kunci-kuncinya. Terus ya hal-hal lain lah, kayak ini casing. Terus selfie stick. Ini kadang gue pakai ini juga ya, dipasang. Jadi dari sini pasang, terus ini pasang ke kamera, terus ini bisa dipanjangin gitu kan. Jadi ya maksudnya barang-barang yang gini kan lumayan rimbil ya, atau banyak gitu. Jadi kadang kalau di sini, kalau di versi lama itu gue kadang suka padat banget gitu di dalamnya gitu kan. Ya semoga di versi baru, karena dia udah ditambah kapasitasnya, ya lumayan jadi rada bisa menampung banyak lah tentunya gitu teman-teman. Gitu, ini kita masukin dulu. Dan apa lagi ya? Oh, bagian belakang. Kita lanjut bagian belakang. Ini harusnya sama ya. Tuh. Sama percis ini mah. Jadi ini bagiannya empuk gitu ya. Jadi kayak ada busa-busa gitu. Ya, ini sama percis. Terus kita sekarang lanjut ke ini apa sih namanya? Klipnya lah ya. Coba. Tuh, sama juga ini sama percis. Terus mekanisme dari buat nge-adjust longgar ataupun sempitnya itu sama ya. Tuh, pakai kayak gini. Terusnya ada gantungan juga nih, sama-sama nih. Kadang gua dipakai buat kunci juga gitu ya. Jadi kunci kalau dari motor udah sampai gitu, udah dicabut, biar gua nggak lupa, itu gua selalu cantelin di sini gitu. Terus lagi ya, ini sletingnya sama, dia pakai YKK. Ini apa nih? Ya sama, pakai kakak. Terus dia masih tetap sama, ada apa ya ini? Kayak cantelan yang bisa mempermudah lo buat ngebuka tutup aja sih itu. Dan ini solid banget ya, bagus banget. Oke, overall kayaknya bagus ya. Gue nggak nyesel. Ini pembelian kedua gue buat produknya Rabbit and Wheels, terutama di waist bag ya. Dan ya mungkin ini gue bakal pakai buat daily kalau lagi ngevlog gitu ya, buat ganti-ganti juga lah. Jadi ini kan udah lumayan kotor juga nih, belum pernah dicuci. Jadi mungkin nanti gantian lah, ini cuci gitu kan, terus pakai yang ini gitu. Gitu pun sebaliknya, kalau ini udah rada kotor nanti mungkin gantian lah pakai yang ini gitu. Ya overall gue suka banget ya sama produknya, karena dengan harga yang relatif terjangkau, di harga 500 ribuan lu udah bisa dapetin tas yang multifungsi dan keren juga gitu kan. Terus bahannya bagus,
Terus oh ya, ini ketinggalan, sorry nih. Nah ini rain covernya tuh. Tadi kan dia si Rabbit itu ngeklaim bahwa new rain cover with logo. Nah ini dia. Ini kita pasang dulu ya. Oke tuh, keren banget nih, kurang lebih kayak gini lah ya. Ini sekarang tuh ada logonya, bener. Jadi kalau yang versi yang lama itu beneran polos gitu nih teman-teman. Buat coba buka ya. Sebentar. Tuh, ini sangat berguna banget. Gue pernah riding dan pada saat itu kebetulan hujan gitu ya. Gue pakai ini ya aman, alhamdulillah gitu. Hujannya gede waktu itu, cuman dia nggak tembus. Cuman karena mungkin udah lumayan lama juga ini ya, jadi kayak ada bekas-bekas lipatan gitulah di sini. Tuh, nih lihat bedanya. Yang baru ini yang lama. Yang baru tuh lebih rapi gitu ya, bahannya lebih oke. Ini kan kayak apa ya, glowing gitulah. Terus dia polos. Kalau ini sekarang ada logonya, nambah keren juga. Oke, ya itu tadilah intinya. Dengan harga 500 ribuan lu udah dapetin tas yang multifungsi. Lu udah bisa bawa barang yang lumayan banyak di sini ya. Terus gue biasanya masang ini tuh di belakang sini ya. Gue masukin dulu. Nih teman-teman, jadi gue biasanya pasangnya itu ya seperti biasa lah gini. Tuh. Ini lumayan oke lah ya. Ini terus bisa buka-buka, ambil barangnya tuh enak banget. Terus nggak hanya di sini, mungkin kalau misalkan lagi riding oke lah kita pasang di sini ya. Tapi kalau misalkan lagi jalan atau lagi apapun itu bisa di sini juga. Gitu. Tapi gue jarang sih pakai di sini. Ya itu mah selera lah ya. Oke, jadi intinya gitu ya. Kalau kalian ada budget lebih sekitar 500 ribuan, kalian bisa ambil yang versi baru. Dan buat yang versi lamanya itu kurang lebih harganya 300 ribuan kali ya kalau nggak salah. Nanti masing-masing link pembeliannya gua tulis di deskripsi ya. Ya ini juga nggak kalah bagus sih. Ini juga oke kok. Ini lumayan berfungsi juga gitu buat gua. Cuman sekarang kita coba pakai yang ini aja dulu ya, karena dengan extra storage itu tentunya membuat tas yang baru ini tuh lebih gede dibanding versi yang sebelumnya gitu teman-teman. Tuh. Oke, paling gitu aja ya review singkatnya. Jadi teman-teman boleh drop komen, atau kalau mau nanyain tentang detail apa gitu boleh tanya aja. Bisa di komen YouTube atau bisa di Instagram, TikTok dan lain-lain ya.
Oke, mungkin gitu aja video singkat kali ini, dan stay tune di MSBXH MV. Nanti kita bakalan review apa lagi, kita stay tune aja ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye bye.